sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, kita sama tahu bahwa hari ini ya, malam ini dan besok adalah hari yang ke-17 sebagai salah satu ya sejarah ya turunnya Al-Quran, dimulai turunnya Al-Quran, dimulai Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dan dimulainya ya risalah Islam di muka bumi ini. Tentunya Quran yang diturunkan merupakan satu hal yang sangat mendasar bagi kita umat Islam ini, apalagi masa lalu kondisi kehidupan yang sudah banyak menyimpang seperti yang terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani, itu juga di Jazirah Arab yang penuh dengan kejahilan. Maka itulah Quran diturunkan untuk meluruskan kembali apa yang menyimpang dan memberikan cahaya bagi kejahilan sehingga berubah menjadi kehidupan yang sangat baik dan benar. Bicara masalah Quran sebagai hidayah, sebenarnya ini sangat banyak ya, totalitas, karena memang kita melihat dalam Quran itu seluruhnya adalah berisikan petunjuk baik dalam berbagai macam nilai-nilai yang ada. Makanya kalau kita lihat di Al-Fatihah pun sudah dimulai sebagai satu permohonan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalanmu yang lurus, yang benar, yakni dinul Islam. Di Al-Baqarah juga ayat yang kedua, ya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu kitab yang tidak ada keraguan, menjadi hidayah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di Al-Baqarah pada ayat 197 juga digambarkan wahuda wa busyra lil mu'minin. Quran merupakan petunjuk dan kabar gembira ya bagi orang yang beriman. Ya, Ali Imran 139 juga dikatakan wahuda wa mau'izatan lil muttaqin, menjadi petunjuk, pengajaran bagi orang yang bertakwa. Kalau kita lihat nilai hidayah ini ya ada 4 digambarkan ya. Yang pertama ada namanya hidayah naluri, ghorizah, insting. Nah, ini pada dasarnya berlaku kalau manusia dulu bayi ya, ketika dia lapar dia menangis, itulah ya memberikan satu instingnya, dia menangis, kemudian diletak di susu ibunya maka dia mengisap ya. Nah, ini kan sebetulnya yang ngajari siapa, ada terlalu sulit karena bayi pikirannya juga. Nah, bagaimana Allah menjadikan insting lebah membuat sarang di pohon, insting semut bagaimana mengumpulkan makanannya, itulah selanjutnya pada hal yang lain. Yang kedua yakni hidayah atau petunjuk panca indera, al-hawash ya, itu panca indera. Nah, di mana kita bisa merasakan panas dingin, kita melihat, kita mendengar berbagai macam suara. Ya, ini juga ada yang membuat begitu terdengar letusan apa dan sebagainya kita menghindar dan sebagainya, itu kan merupakan juga petunjuk. Kemudian yang ketiga ada hidayah akal ya, yang ini kita bisa berpikir, menentukan, tapi ini belum sempurna karena kadang-kadang nafsu kita masih juga bercampur di dalamnya. Maka yang terakhir adalah hidayah agama, inilah yang memberikan nilai yang mutlak kepada kita. Makanya kita memerlukan agama, karena kalau akal saja tidak sampai membawa kebahagiaan kita. Tapi kalau dia agama, jelas kebahagiaan itu ya akan diperoleh tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Maka itulah dalam Quran seluruh nilai-nilai yang ada itu dalam berbagai macam problem kehidupan, apakah aturan yang perlu dijalankan, apakah batin yang perlu dengan akhlak, hati ya, kita bilang keyakinan dipenuhi dengan iman dan sebagainya, itu di Quran ada semua ya, yang memang sangat kita perlukan sebagai petunjuk hingga menjadi orang yang baik dan